Halo, ketemu lagi dengan Mama Eji. Hari ini kita akan buat roti. Ini nih, kalian bisa lihat pada layar. Dipencet, pencet, itu akan kembali lagi seperti semula. Ini adalah roti. Roti apa hayo? Pastinya roti yang empuk dan lembut. Ini adalah roti sisir smear. Nah, walaupun ini roti jadul, tapi masih banyak sekali peminatnya. Oke, untuk itu ikuti aja tutorialnya sampai selesai. Sebelumnya jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng aktifnya, juga komentar. Air hangat, ragi instan, kemudian gula pasir. Ini kita campurkan terlebih dahulu. Kemudian kita aduk-aduk dan biarkan sejenak. Kita tunggu dulu sampai raginya itu berbusa seperti ini ya. Nih, kalian bisa lihat tandanya raginya juga udah aktif. Kalau udah, tambahkan dengan 80 ml air susu hangat dan 1 telur ukuran sedang. Untuk jumlah air boleh dulu deh kalau kalian ragu 70 ml, kemudian nanti bisa ditambahkan kalau masih kurang. Dan langsung aja kita campurkan lagi dengan gula ya, dan kita aduk sampai tercampur seperti ini. Kemudian masukkan 350 gram tepung terigu protein tinggi. Lalu 2 sendok makan susu bubuk full cream, lebih rekomen. Di sini Mama Eji menggunakan Denko full cream. Nah, ini kita aduk dulu. Lanjut kita campurkan dengan tangan aja ya, agar kita dapat merasakan konsistensi adonannya. Nah, ini lunak tapi nggak terlalu melekat ya, dan juga tidak lunak-lunak banget untuk jenis roti yang satu ini. Jadi untuk setiap jenis roti sebaiknya kalian juga tahu konsistensi adonannya. Kalau udah, kita istirahatkan dulu selama 15 menit. Kalau udah 15 menit, ini sedikit aja sih, udah sedikit mengembang. Kemudian kita campurkan dulu. Lalu tambahkan dengan garam, juga butter atau margarin. Boleh margarin, boleh butter. Di sini Mama Eji menggunakan margarin. Kalau butter tentunya wangi dan rasanya lebih enak ya. Udah, kita campurkan lagi. Ini untuk tahapan ini kalian boleh menggunakan mixer. Tapi di sini Mama Eji masih tidak menggunakan mixer dan tanpa ulen yang keras. Ini kalian bisa lihat, awalnya bowlnya masih buram ya karena margarin tadi. Terus kita campurkan kurang lebih 1-2 menit. Nih caranya, nih bisa kalian lihat, diangkat, di folding sampai bowlnya itu udah kembali terang. Dan adonannya udah tercampur merata. Udah tercampur merata. Kita bulatkan, tapi memang belum halus pastinya. Nah, kalau udah nih akan kita istirahatkan lagi selama 60 menit. Jadi waktu proofingnya 60 menit. Udah mengembang atau sampai double size ya, karena waktu proofing itu dipengaruhi oleh suhu ruangan. Jangan lupa dikempiskan dan kita pindahkan ke papan kerja. Ini kita padatkan kembali. Ini kalian bisa lihat konsistensi adonannya lunak tapi tidak melekat-lekat. Tidak perlu ada lagi taburan tepung. Kemudian kita potong menjadi 12 bagian sama besar. Kalau udah, setiap bagiannya kita rounding. Kalian bisa lihat caranya seperti itu, ditekan-tekan pada papan kerja terus membentuk bulatan. Nah, sampai kalian dapatkan permukaan yang halus seperti itu. Ini akan membantu roti kita semakin lembut dan halus. Jadi kalian lihat nih, ditekan sambil terus dibulatkan seperti ini. Lakukan semuanya sampai selesai. Langsung aja letakkan pada wadah lain ya, dan jangan lupa ditutup sambil kita rounding yang lainnya. Nah, ini udah selesai semua. Jangan lupa adonannya harus selalu ditutup. Dan kemudian kita siapkan loyang. Kalian boleh menggunakan loyang apa aja. Di sini Mama Eji menggunakan aluminium foil ukuran 15 x 10 cm, olesi tipis dengan margarin dan taburi dengan terigu. Sekarang langsung aja kita bentuk dari adonan yang pertama, karena adonan yang pertama ini tentunya udah mengembang saat kita melakukan rounding sampai 12 bulatan tadi. Nih caranya gini. Sangat mudah. Tinggal kita letakkan pada wadah.
dipipihkan, kemudian rounding. Untuk panjangnya disesuaikan dengan panjang loyang tentunya. Nah, seperti ini. Untuk ukuran rotinya cukup besar ya. Ini cukup besar. Nah, ini udah selesai semua. Sekarang kita istirahatkan 45-60 menit atau sampai double size, sampai mengembang 2 kali lipat dari ukuran semula. Olesi permukaannya dengan air susu. Jangan lupa saat ini oven udah kalian panaskan terlebih dahulu 15-20 menit dengan suhu 180 derajat Celcius. Nah, sekarang ini kita oven dulu. Akan kita panggang dengan suhu 180 derajat Celcius 25-28 menit, disesuaikan dengan oven masing-masing ya. Yang pasti sampai mateng, jangan terlalu kelamaan juga karena akan menyebabkan roti ini menjadi keras. Oke, sambil menunggu kita buat krim smearnya. Nah, sekarang siapkan 100 gram margarin atau butter ditambah dengan 80 gram gula halus. Kemudian kita mixer sampai tercampur merata dan sampai halus. Tambahkan dengan setengah sendok teh vanili cair boleh, bubuk juga boleh. Kita lanjut mixer lagi sampai warna itu agak sedikit berubah pucat ya. Nah, ini dia rotinya udah mateng. Selagi panas, ini kita olesi kembali dengan butter atau margarin. Boleh butter, boleh margarin. Nah, ini dia hasilnya. Udah mateng, cakep banget, halus, mulus, dan pastinya roti ini empuk juga lembut. Sekarang kalau udah nggak panas lagi, ini masih hangat ya. Coba kita buka. Nih, kita pencet-pencet gitu tuh rotinya mentul-mentul. Kokoh, tidak kempes, juga tidak keriput. Nih, paling senang nih bagian yang paling senang banget kalau ngetes roti. Berhasil apa enggaknya, empuk atau tidaknya. Begini caranya. Biar ditekan-tekan begini, rotinya itu tetap kembali ke bentuk semula. Dan kalian bisa lihat seratnya ini sangat lembut juga halus. Nah, seperti layaknya roti smear, kita bagi menjadi setiap dua bagian gitu ya. Jadi rotinya cukup tebal ini. Sekarang kita olesi dengan buttercream secukupnya. Dan kalian juga bisa taburi dengan parutan keju. Opsional aja ya. Boleh keju, boleh meses, boleh kacang. Seperti itu. Nah, untuk ide jualan ini paling banyak penggemarnya. Sekarang nggak perlu lagi beli roti manis sisir smear ini di luaran. Bahkan kita udah bisa menjualnya juga ya. Nah, ini tinggal kita packing, bisa dikemas dengan kemasan yang cantik. Nih, ini nggak akan menempel ya permukaannya, asalkan kejunya cukup menutupi krim di bagian atas. Oke, ini dia hasilnya. Hanya tinggal kalian kreasikan aja untuk kemasan-kemasannya. Nih, ketika digigit, ini rotinya padat, lembut, juga empuk. Oke ya. Nah, sampai di sini dulu resep kita hari ini. Semoga bermanfaat. Bertemu lagi di resep Mama Egy berikutnya. Thank you for being with me today. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.